mengurangi pendapatan orang pengangguran di Mari. Ada sekitar 67. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami Alisan Kelompok 2. Kami dari perusahaan jasa ingin menunjukkan hasil kerja kami yang telah kami kerjakan dari minggu lalu. Jadi progres yang telah kami kerjakan itu kami mengambil bengkel yaitu CV Anugerah Jaya. Nah di sini kami sudah ada buat jurnal, neraca, sama berlebih. Jadi kami buat 2 jurnal nih Bu untuk ditanyakan ke Ibu. Yang pertama, jurnal ini untuk jasanya doang kami tulis karena kan kami bagiannya perusahaan jasa. Nah yang kedua, ini kami gabung ada jasanya, tapi ada juga penjualannya. Oh, jualan ini. Ya, jadi makanya yang ingin kami tanyakan itu yang dipakai yang mana? Nah, berarti kalau perusahaan jasa itu kan secara keseluruhan ya, karena ini dia gabungan antara jasa dan dagang. Ya, jadi transaksi 1 bulan semuanya terkait dengan penjualan. Iya, penjualannya kamu kan kenal jurnal khusus ya? Ya, kan jurnal khusus itu jurnal apa? Nah, jurnal apa? Nah, berarti pakai jurnal khusus. Jadi jurnal khusus itu kan enaknya nanti kalau posting ke buku besar itu waktu-waktu tertentu ya kan. Jurnal khusus juga sudah ada kolom-kolomnya kan, akun-akunnya itu udah kolom gitu. Nah jadi pakai itu aja jurnal khusus, kecuali tetap pakai jurnal general, jurnal umum untuk peristiwa-peristiwa yang tidak jarang terjadi gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Norita Alvan selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar angkatan 1 dan teman-teman yang berkepentingan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kelompok kami agar dapat mempresentasikan materi yang berjudul perusahaan jasa. Nah sebelumnya perkenalkan saya Kasya Karnagiandara Arta Putri. Saya Hadisha Putri Alida. Saya Sabrina Jati Astuti. Saya Nur Aisyah. Saya Tata Sulani. Saya Ibu Farila. Masuk ke profil perusahaan, silakan dibacakan oleh Jadi perusahaan yang kami ambil adalah perusahaan jasa dan dagang. Kalau yang kami ambil adalah Siti Anugrah Abadi. Nama pemiliknya adalah Dr. Edris Haji Ahmadsyah. Tanggal berdirinya di tanggal 16 Desember 2008. Terletak di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Untuk alamatnya ada di Jalan Susu nomor 90 RT 7 Kelurahan Sunggal, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi Siti Anugrah Abadi ini memiliki maksud dan tujuan, yaitu melakukan kegiatan usaha dalam bidang pemeliharaan yang tidak hanya terbatas pada perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan otomotor maupun alat berat, pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan, pengecatan kendaraan bermotor dan penyediaan dan pencadar alat-alat berat. selanjutnya ada neraca awal saldo. Untuk neraca saldonya itu di bagian aktiva, kasnya sejumlah 2 juta, saldo banknya 20 juta, utangnya 5 juta 250, persediaan sejumlah 15 juta 500, jumlah aktiva lancarnya 42 juta 750. Aktiva tetapnya ada tanah 250 juta, bangunan 550 juta, perawatan 50 juta. Jumlah aktiva tetapnya 850 juta. Total aktiva seluruhnya 892 juta 750. Pasiva
juta. Jumlah hutangnya 3 juta. Ekuitas modal sejumlah 881.240. Laba tahun sebelumnya 4.105.000. Laba tahun berjalan 4.405.000. Jumlah ekuitas 889.750. Total pasifan 892.750. Selanjutnya transaksi, dan di sini kami mengambil transaksi pada periode Januari tahun 2024. Nah di sini banyak kami dari mungkin saya bacakan tanggal 2 Januari itu penjual lampu K2 dan busi X4 seharga 130.000 dan jasa pemasangan sebesar 40.000 dan dibayar secara tunai. Selanjutnya ada tanggal 11 Januari yaitu melakukan penjual P4 secara tunai sebesar 315. Dan selanjutnya lagi tanggal 23 Januari pendapatan atas jasa servis sebesar 40.000 secara tunai. Dan terakhir adalah tanggal 31 Januari membayar biaya lain-lain sebesar 160.000. Sebelum masuk ke jurnal pengeluaran, perlu diketahui bahwa jurnal khusus ini ada 4 jurnal, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas. Di sini kita cuma pakai 2 jurnal karena jurnal pengeluaran kas sama jurnal penerimaan kas, karena bengkel ini cuma menerima pembayaran tunai, jadi nggak ada transaksi kredit yang memerlukan jurnal pembelian dan jurnal penjualan. Yang pertama pada tanggal 7 itu dilakukan pembelian untuk persediaan bengkel senilai 11.965.000. Transaksi ini dicatat sebagai debit pada akun persediaan dan mengurangi kas pada kolom kredit. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari dilakukan pembayaran gaji karyawan sebesar 1.500.000 yang dicatat sebagai bukan gaji pada debit dan kas keluar pada kredit. Kemudian pada tanggal yang sama terdapat pengeluaran untuk utilitas sebesar 250.000 dan biaya lain-lain sebesar 160.000. Keduanya dicatat pada kolom debit sesuai dengan jenis pengeluarannya. Total pengeluaran kas yang tercatat selama periode ini adalah 13.875.000. Baik, selanjutnya ada jurnal khusus penerimaan kas. Di sini ada 71 kas masuk selama bulan Januari dengan total 11.030.000 penerimaan. Baik, selanjutnya dari jurnal khusus data dipindahkan kemudian ke buku besar. Buku besar memberikan rincian saldo setiap akun termasuk kas, akun bank, akun wirausaha, akun persediaan, akun tanah, akun bangunan, dan akun peralatan. Selanjutnya akun utang bank, akun modal, akun pendapatan jasa, dan akun penjualan, lalu akun pembelian, akun beban gaji, akun beban utilitas, dan akun beban yang lain. Sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa di penjualan itu saldonya tidak, saldo awalnya tidak ada, karena di gerakan saldo awal itu sendiri itu tidak ada akun penjualan. Jadi kita hanya memasukkan dari transaksi-transaksi yang ada. Oh ya, sebelumnya juga izin mengoreksi, itu ada kesalahan pada akun pembelian yang pada keterangan saldo harusnya masuknya di jurnal pengeluaran kas, karena tadi sudah dijelaskan 80.000 dan kreditnya juga 911.380.000. Baik, selanjutnya itu menyusun laporan keuangan. Dan di sini ada laporan keuangan per 31 Januari 2024 dari CV Anugerah Abadi yang dimana pendapatan biasanya sebesar 19.030.000, kemudian barangnya 11.955.000, lalu beban-bebannya
itu ada beban gaji sebesar 1.500.000, beban likuiditas sebesar 250.000, beban lain sebesar 150.000. Nah, jadi kalau bebannya itu ada sekitar 910.000. Nah, laba bersihnya itu didapat dari hasil 19.11.965.000, lalu dikurang lagi sekitar 910.000. Jadi hasilnya mencapai 150.000. Karena sudah dijelaskan tadi, dan itu per 31 Januari 2024. Jadi aktif lanjutannya itu ada kas besar 7.155.000, lalu jumlah banknya 20 juta, dan persediaannya 15.500.000, lalu piutang haji 5.250.000. Nah, ini dijumlahkan semua hasilnya menjadi 47.905.000. Lalu diaktifkannya ada tanah itu jumlahnya 250 juta, lalu bangunan sebesar 550 juta, dan peralatan sebesar 50 juta. Ini dijumlahkan lagi dan hasilnya 850 juta. Di fasilitas itu cuma ada utang dari utang bank, di mana sebesar 1 juta. Per tahun berjalannya diambil dari laporan laba kita ini 5.155.000. Jumlah ekuitasnya 894.905.000. Hasil jumlah kontennya hasilnya 890.905. Baik, untuk kesimpulan dari hasil laporan kami tadi, yaitu laporan keuangan Siti Anugrah Abadi memberikan gambaran menyeluruh terkait transaksi keuangan yang terjadi selama Januari 2024. Berdasarkan tahapan mulai dari transaksi, jurnal khusus, buku besar, hingga laporan laba rugi dan neraca, perusahaan mencatat hasil yang menunjukkan kondisi keuangannya. Yang pertama, transaksi keuangan Siti Anugrah Abadi mencatat berbagai transaksi seperti pendapatan jasa, penjualan, pembelian barang, dan pembayaran beban operasional. Penjualan tercatat sebesar 17.265.000, pendapatan jasanya sebesar 1.765.000, sementara pembelian barang mencapai 11.965.000. Beban operasional mencakup gaji karyawan, biaya utilitas, dan biaya lain-lain yang menunjukkan aktivitas bisnis yang rutin. Yang kedua, jurnal khusus. Seluruh transaksi dicatat dalam jurnal khusus yang terbagi menjadi jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Akan tetapi kelompok yang kami gunakan hanya pengeluaran dan penerimaan kas karena tidak ada transaksi secara kredit. Dari jurnal khusus kami memindahkannya ke buku besar. Buku besar memberikan rincian saldo setiap akun, termasuk kas, piutang, persediaan, utang, modal, dan pendapatan. Proses ini memastikan bahwa saldo setiap akun mencerminkan nilai yang sebenarnya yang akan digunakan dalam laporan keuangan yang kemudian diposting dalam neraca saldo nantinya. Kemudian laporan laba rugi, perusahaan memilih untuk menyusun laporan laba rugi tanpa mencantumkan harga pokok penjualan. Terlebih karena kami bukan bagian persediaan, jadi kami tidak mencatat persediaan dan kami tidak menampilkan kartu persediaan. Walaupun ini perusahaan dagang, perusahaan memiliki pendapatan usaha sebesar 19.030.000, dikurangi pembelian barang sebesar 11.965.000, dan dikurangi beban-beban operasional yang dicatat dalam laporan laba rugi. Kemudian neraca keuangan, neracanya menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Kami memakai format dari perusahaan yang telah disesuaikan dengan format dari ibu. Kesimpulan akhir, berdasarkan hasil laporan keuangan Siti Anugrah Abadi mencatat laba bersih sebesar 5.155.000 yang menunjukkan bahwa operasional perusahaan menghasilkan keuntungan setelah mengurangi dengan beban operasional. Dengan posisi keuangan yang
perusahaan berada dalam kondisi yang stabil untuk melanjutkan operasional di masa depan. Sekian kesimpulan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, itulah materi yang telah kami presentasikan berjudul perusahaan jasa. Nah, jika teman-teman ada yang merasa kurang paham atau masih ada yang bingung, kami membuka sesi tanya jawab juga pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Lukman dari kelompok 5. Di sini saya ingin bertanya, mengapa dalam proses pencatatan kalian memilih menggunakan jurnal khusus? Gitu. Terima kasih. Ada satu lagi yang mau bertanya? Jawab pertanyaan dari Alia Rukna, yang mana dia menanyakan bahwa mengapa kami memilih untuk memakai jurnal khusus. Ini berdasarkan konsultasi yang pernah kami lakukan pada ibu sebelumnya di kelas. Awalnya kami memakai jurnal umum dan ternyata itu tidak efektif karena perusahaan yang kami pilih adalah perusahaan dagang dan jasa. Sebenarnya karena bengkel ini selain memberikan jasa, dia sekaligus menjual spare part-nya. Jadi ibu menyarankan kami untuk memakai jurnal khusus agar lebih efektif dalam penulisannya. Terima kasih. Dengan transaksi penjualan jasa dan penjualan dagang ya dalam bentuk spare part ya. Nah, karena itu penjualannya repetitif kayak gitu, sebaiknya kita memakai jurnal khusus untuk untuk meringkas. Jadi kita posting nggak setiap transaksi, bisa 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Itu kan jadi kita ngambil jurnal khusus saja untuk posting ke buku besar gitu. Jadi nggak dilakukan setiap transaksi.